Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Di sini saya Vestiana Gloria Simanjuntak, mahasiswa kelas 2B jurusan Ilmu Gizi. Di sini saya akan melakukan prosedur pengukuran panjang badan, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan, lingkar pinggang, dan tinggi lutut untuk memenuhi ujian tengah semester praktikum penilaian status gizi. Pertama-tama untuk melakukan pengukuran berat badan, yang dilakukan yaitu meletakkan timbangan badan di tempat yang datar, kemudian menekan-nekan ujung-ujungnya dan memastikan bahwasannya semua sudah pas. Kemudian selanjutnya tekan timbangan agar muncul angka 0,0 atau memastikan bahwasannya timbangannya sudah siap untuk dinaiki subjek. Kemudian mintalah subjek untuk naik ke atas timbangan dengan memastikan kaki bertumpu tepat atau membaur di semua bagian timbangan. Lalu pastikan subjek juga melihat atau pandangan subjek ke depan, dan pastikan subjek juga tidak memakai alat aksesoris lainnya atau memakai pakaian baju yang minim. Setelah itu, setelah angkanya tidak bergerak lagi, kemudian didapat hasil pengukuran subjek yaitu 63,8. Oke, selanjutnya akan saya lakukan pengukuran tinggi badan terhadap subjek yang sama. Pertama-tama, pastikan juga alat pengukur atau mikrotoa sudah tergantung di atas dengan ada di dinding yang datar. Kemudian tadi sudah diukur juga dari bawah ke atas, itu sudah ukuran 2 meter. Sudah ditarik dari bawah ke atas. Lalu kemudian mintalah subjek untuk berdiri membelakangi dinding, dan pastikan subjek yang mau diukur tidak menggunakan alas kaki ataupun aksesoris kepala agar menghindari terpengaruhnya hasil pengukuran. Lalu pastikan subjek berada di tengah mikrotoa. Lalu mintalah subjek untuk menyandarkan atau mengenakan tumit kaki, betis, pantat, punggung, dan juga kepala di dinding yang datar. Tetapi pastikan juga ketika kepala kena ke dinding, posisi kepala tidak menengadah ke atas. Setelah itu, ukurlah, tarik alat dari atas ke bawah. Pastikan posisi belakang dari alat dan depan sudah lurus. Kemudian bacalah hasil dengan posisi mata sejajar dengan jendela baca. Kemudian didapat hasil pengukuran dari subjek yaitu 148 cm. Setelah itu, catat hasil yang didapat dengan ketelitian 0,1 cm. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur pengukuran lingkar lengan atas. Pertama-tama pastikan subjek berdiri tegak. Lalu tanyakan pada subjek lengan sebelah mana yang aktif digunakan. Sebelah kanan. Maka kita akan lakukan pengukuran di lengan sebelah kiri, di mana sebelah kiri merupakan lengan yang tidak sering digunakan oleh subjek. Kemudian mintalah subjek untuk menggulung lengan baju. Lalu kemudian untuk menentukan titik tengah antara siku dan tulang lengan bagian atas. Untuk menentukan tulang lengan bagian atasnya itu bisa dilakukan dengan menggerakkan lengan tangan. Lalu bagian tulang yang bergerak itu adalah ujung tulang bagian lengan atas. Nah, untuk mendapatkan titik tengahnya, mintalah subjek untuk membentuk siku sebesar 90 derajat. Lalu ukur dari atas sampai ke bawah. Kemudian beri tanda untuk di bagian tengah. Setelah kita dapat tadi pengukuran
bagian tengah lingkar lengan atas, pertengahannya. Kita pastikan lagi apakah sudah benar. Jika sudah benar, kita beri tanda. Kita dapat memberi tanda dengan spidol. Kemudian mintalah subjek meluruskan lengan tangan. Mintalah subjek meluruskan lengan tangan. Lalu untuk rileks, kemudian lingkarkan alat pengukur lila ke lengan subjek. Pas di bagian tengah yang dibatasi tengah tadi. Kemudian setelah melingkarkan lingkar lengan atas ataupun alat pita ukur lila di batas tengah tadi, pastikan alat yang melingkar tidak terlalu ketat ataupun tidak terlalu longgar. Setelah itu didapat hasil pengukuran lingkar lengan atas dari responden, yaitu 31,5 cm. Kemudian catat hasil yang didapat dari hasil pengukuran. Selanjutnya saya akan melakukan prosedur pengukuran tinggi lutut, yaitu yang pertama, subjek dalam posisi duduk. Sebenarnya boleh dalam posisi tidur, namun pada saat ini saya melakukan metode pengukuran dengan posisi duduk. Kemudian ukur, mintalah kaki subjek untuk membentuk siku 90 derajat. Lalu ukur dari ujung atas yang bagian lutut yang sedikit menjorok ke dalam ini sampai melewati mata kaki sampai ke bawah, ataupun bisa dengan menggunakan, untuk memastikan apakah pengukurannya benar atau salah, dengan menggunakan papan yang datar. Lalu papan yang datar tadi diletakkan di atas ini, kemudian ditarik alat dari bawah ke atas untuk memastikan ataupun untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Nah, untuk hasil pengukuran yang akuratnya didapat hasil yaitu 47 cm untuk tinggi lutut dari responden. Kemudian dicatat hasil dari hasil pengukuran. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran lingkar pinggang. Pertama, pastikan subjek menggunakan pakaian yang setipis mungkin untuk dapat melakukan pengukuran dan mengurangi terpengaruhnya hasil pengukuran. Lalu mintalah subjek untuk berdiri tegak dan membuka sedikit kaki dan posisi tangan di sebelah kanan kiri dan posisi subjek rileks. Kemudian ukurlah lingkar pinggang, yaitu bagian pinggang terkecil ataupun berada di titik tengah antara tulang rusuk dan tulang panggul. Kemudian mintalah subjek untuk bernapas normal. Lalu lingkarkan pita pengukur pada lingkar pinggang subjek. Lalu pastikan pada saat pengukuran dilakukan pada respirasi terakhir, dan pastikan juga pita yang terlingkar tidak terlalu longgar ataupun tidak terlalu ketat. Kemudian bacalah hasil pengukuran. Didapat hasil pengukuran lingkar pinggang subjek yaitu 97 cm.
Baiklah, saya akan melakukan pengukuran panjang badan terhadap subjek berusia 4 bulan. Di sini saya menggunakan tempatnya yaitu lantai yang diberikan karpet. Kemudian pastikan subjek tidak menggunakan alas kaki, pastikan juga subjek tidak menggunakan aksesoris di kepala dan menggunakan pakaian yang seminimal mungkin. Lalu, lakukan pengukuran panjang badan dengan memberi tanda di bagian atas kepala. Kemudian, batas tanda ini tadi diletakkan di sini. Lalu mintalah ibu subjek untuk memegang kepala subjek agar lurus. Kemudian untuk mengukur bagian bawah kaki, kaki subjek digelitiki sedikit agar dia mau meluruskan kakinya. Di sini agak sedikit susah karena subjek bergerak-gerak. Oke, kemudian didapat panjangnya. Setelah didapat diberi tanda. Nah, dapat seperti ini. Kemudian untuk panjang kepalanya di sini. Oke. Selanjutnya kedua tanda ini subjek dapat diangkat. Kedua tanda ini diukur menggunakan pita pengukur. Kedua batas tanda. Dan didapat hasil panjang badan dari subjek yang diukur yaitu 62 cm. Kemudian hasil dari pengukuran dicatat